Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru
bagaikan Raja Wali. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Biar dimanapun kami berada ya Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi hati kami. Hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan aku. Hadirat-Mu Tuhan, oh, memenuhi aku. Oh, Kau menjamah hatiku, Kau memuaskanku. Kami buka hatiku, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi. Jemaat GSKI Betani Surabaya yang ada di Nginden, di Manyar, di Sukomanunggal, di Citraland, Yobel, Veteran, Juanda, Gunung Sari, dan cabang-cabang sekitarnya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih banyak tentunya kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Aswin dengan Ibu Monika Tanusa Putra yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani dan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara yang ada di Surabaya pada ibadah raya hari ini, Minggu tanggal 24 Januari. Sungguh tidak terasa sudah 24 hari kita memasuki tahun yang baru. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengucapkan selamat, congratulations kepada saudara semua dan saya yang sudah melewati, berhasil lulus dari kelas 2020. Wow, bukankah tahun yang luar biasa? Kita mengalami pandemi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi toh kita bisa lulus, kita bisa melewatinya. Dan itu semua karena kebaikan, kasih karunia, dan anugerah, pertolongan, pemeliharaan Tuhan saja. Dan saya percaya Tuhan yang sudah memelihara, Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang sudah menuntun kita melewati tahun 2020 adalah Tuhan yang sama, yang akan terus menuntun kita, membimbing kita, memberkati, memenuhi kebutuhan kita, dan memulihkan kita semua di tahun 2021. Oh haleluya.
Hari ini saya memberikan judul, tema khotbah adalah Baal Perazim, yang diambil dari kisah yang tercatat di 2 Samuel pasal yang ke-5 dan 1 Tawarikh pasal yang ke-14. Apa itu Pak Baal Perazim? Artinya adalah God of the breakthrough. Tuhan yang menerobos, Tuhan yang memberikan terobosan, Tuhan yang berjalan di depan kita, menerobos lawan-lawan dan musuh seperti air menerobos. Saya mau menguatkan saudara bahwa kita punya Tuhan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang menerobos, memberikan breakthrough, memberikan mujizat. Dan sampai hari ini Dia melakukan tanda ajaib buat saudara dan buat saya. Sebelum kita masuk ke dalam teks yang akan kita baca, sebagai introduction, saya mau menguatkan saudara dan sekaligus memberikan satu warning. Dan mungkin ini adalah poin pertama yang saya mau sampaikan, bahwa warning ini atau peringatan ini, Tuhan yang kau percayai adalah Tuhan yang kau dapatkan. The God you believe is the God you get. The God that you see is the God that you experience. Jadi Tuhan yang kau percayai itu adalah Tuhan yang kau dapatkan. Jika Bapak Ibu mempercayai Yesus yang lemah, engkau akan mendapatkan Yesus yang lemah. Kalau engkau mempercayai Yesus itu tidak sanggup menjawab doa, maka doa kita tidak akan terjawab. Kalau kita tidak percaya atau kita percaya bahwa Yesus itu tidak bisa melakukan mujizat hari ini pun kita tidak akan melihat lawatan Tuhan secara ajaib. Saya mengingatkan kepada saudara, bukankah bangsa Israel, mereka punya kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, melihat Tuhan, mereka berkata demikian, bukankah dia ini tukang kayu, anaknya Maria, saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan saudara perempuannya ada bersama-sama dengan kita. Lalu mereka kecewa dan mereka menolak dia. Karena itulah yang mereka percayai, Tuhan Yesus manusia biasa dari Nazaret, tidak bisa melakukan terobosan, tidak bisa melakukan mujizat. Dikatakan di ayat selanjutnya, Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Di sini kita melihat bahwa Yesus Tuhan yang membuat mujizat, God of the breakthrough, Lord of the breakthrough. Dia tidak bisa melakukan mujizat karena mereka tidak percaya. Hanya segelintir orang saja, hanya sedikit saja yang mengalami kuasa lawatan daripada Tuhan. Tetapi biarlah GSKI Bethany Surabaya, saudara dan saya, kita termasuk orang yang percaya Yesus is the God of the breakthrough. Dan kita percaya kata Ibrani 13 ayat yang ke-8 bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan amin. Bukankah Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada Rasul Yohanes, sampaikan kepada jemaat bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, I am the Alpha, I am the Omega, I am the beginning, I am the end, who is, who was, who is to come, the Almighty. Saya pun merasa sama saudaraku, karena saya juga baru datang dari Pulau Patmos. Saya mendapatkan
alasan yang sama. Mungkin saudara berkata, loh Pak, bagaimana Bapak bisa ke Pulau Patmos? Bukankah border itu ditutup? Iya, yang saya maksudkan bukan Pulau Patmos yang ada di bangsa atau negara Yunani. Tetapi saudaraku, tanggal 20 Desember kemarin sampai tanggal 4 Januari, gara-gara saya terbang dari kota Sydney, melayani di Sydney, kembali ke Western Australia di kota Perth, border ditutup karena ada outbreak di Northern Beaches. Saya terpaksa mengikuti dan menjalani kuarantin, isolasi mandiri sendirian selama 14 hari. Aduh, sukar saudara-saudaraku. Tetapi saya gunakan waktu itu banyak berdoa, mencari Tuhan, membaca firman. Dan saya merasakan yang sama, saudara-saudaraku. Saya anggap saya ada di Pulau Patmos, karena saya tidak ketemu dengan siapa-siapa, hanya bersama dengan Tuhan. Dan saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan kepada jemaat, kuatkan jemaat di tahun 2021, bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya kalau Yesus dulu kemarin dia sudah ada sebagai yang melakukan mujizat, hari ini dia melakukan mujizat dan dia akan terus melakukan mujizat. Kalau di dalam bahasa Inggris seringkali saya berkata Jesus was the way maker, but he is the way maker. He will be the way maker. He was light in the darkness, the door opener, the provider. He is the light in the darkness, the provider, the door opener, and he always be light in the darkness. The way maker, miracle worker, promise keeper. Dia akan terus, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan Yesus yang menyembuhkan dahulu, dia menyembuhkan sekarang, dan dia akan terus menyembuhkan. Dia melakukan tanda ajaib dahulu, dia membuka jalan dahulu. Hari ini pun dia membuka jalan, dia menepati janjinya, dan seterusnya dia akan menepati janji dan membuka jalan buat kehidupan saudara dan kehidupan saya di tahun yang baru ini. Yang percaya katakan amin. Karena Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, the Lord of breakthrough. Kita bisa punya satu pengharapan di tahun yang baru ini, sebab pengharapan itu punya nama, dan namanya adalah Yesus. Itu sebabnya kalau kita percaya dia adalah the Lord of breakthrough, saudara dan saya bisa punya masa depan, sebab masa depan itu mempunyai nama, dan namanya adalah Yesus. Itu sebabnya kita bisa menerima mujizat, menerima tanda ajaib, menerima pertolongan, sebab pertolongan pun memiliki sebuah nama, dan namanya adalah Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, saya tahu saudara ibadah di rumah saudara masing-masing, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang mari kita membaca teks kita bersama-sama di 2 Samuel pasal yang ke-5. Topiknya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refraim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya.
Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refraim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Dan bila engkau mendengar bunyi langkah di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, menghafalkan, mentaati, dan belajar akan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kisah ini sangat menarik. Sebab kisah ini mencatat ketika orang Filistin mendengar kalau Daud diurapi menjadi raja, dikatakan majulah semua orang Filistin. Dikatakan when they heard that David has been anointed over the king of Israel, dikatakan majulah mereka. They all went up in full force. All of them, semua bangsa Israel, semua bangsa Filistin mencari satu orang, karena hanya mereka mendengar Daud diurapi. Kita bisa belajar dari teks ini, saudara-saudaraku, bahwa ternyata pengurapan itu, saudara, memang pengurapan daripada Roh Kudus. Saya percaya itu mendatangkan kuasa. You shall receive power. Engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas engkau. Kita diurapi dengan kuasa, saudara, disertai dengan tanda ajaib. Tetapi saudaraku, pengurapan itu pun juga menarik orang Filistin, menarik kepala musuh. Tahukah saudaraku bahwa kuasa kegelapan musuh itu attracted dengan pengurapan yang ada di dalam diri saudara? Oleh sebab itu saya menguatkan kepada jemaat GSKI Betani Surabaya, jangan kaget, jangan bingung, jangan khawatir, dan jangan takut kalau tiba-tiba di tahun yang baru ini engkau mengalami persoalan. Tiba-tiba ada Goliat yang datang. Tiba-tiba saudara ketemu dengan jalan buntu, Laut Merah. Saudara ketemu dengan sungai Jordan yang sedang meluap. Saudara ketemu dengan gunung yang besar. Jangan kaget, saudara. Karena apa? Karena mereka itu attracted, mereka tertarik. Karena engkau itu diurapi. Jadi kalau ada persoalan datang, itu tandanya engkau adalah orang yang spesial. Engkau adalah orang yang sudah disayang, sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi poin saya yang kedua yang saya mau tekankan adalah ketika persoalan itu datang, saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan sudah mengurapi engkau sebelum persoalan datang. Sekali lagi, Tuhan selalu mengurapi saudara terlebih dahulu sebelum persoalan datang. Yang percaya taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, saya sudah diurapi. Katakan, saya sudah diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika engkau mengalami persoalan di tahun 2021 ini, ketika bangsa Filistin maju serentak dengan semua kekuatannya, saudara harus punya iman. Aku sudah disiapkan Tuhan untuk persoalan ini. Aku sudah dipersiapkan. Aku sudah punya pengurapan ini. Jika saudara terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara lahir baru, saudara dibaptiskan dengan air, saudara dibaptis dengan bahasa roh oleh Roh Kudus, dan saudara sudah berdoa di dalam bahasa roh, engkau punya pengurapan. Haleluya. Sehingga saudara tidak perlu khawatir lagi. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu selalu mempersiapkan umatnya sebelum persoalan itu datang. Kenapa saya berkata demikian, saudara-saudaraku? Karena konteks kisah yang kita baca ini, Daud diurapi, ini adalah yang ketiga kali di dalam diri Daud diurapi. Ya, tentu saudara bisa membaca misalnya di 1 Samuel pasal 16, ketika Daud itu masih muda, diperkirakan mungkin 12-13 tahun usianya. Ada beberapa ahli teologi berkata demikian, dikatakan ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok,
Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Alkitab berkata, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Apakah Daud terima pengurapan menjadi raja? Dia langsung jadi raja di Yerusalem. Dia kembali ke padang gurun menggembalakan kambing domba. Dia ketemu dengan singa, ketemu dengan beruang. Tetapi sebelum dia ketemu dengan singa, sebelum dia ketemu dengan beruang, Tuhan sudah mengurapi Daud terlebih dahulu. Dan pengurapan yang Daud terima di 1 Samuel pasal 16 adalah pengurapan itu. Pengurapan untuk mengalahkan Goliat. Pengurapan untuk mengalahkan banyak tentara Filistin. Dan kemudian kita baca juga, saudaraku, di 2 Samuel 2 ayat yang keempat, ketika orang-orang Yehuda datang mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda di Hebron. Dia diurapi untuk yang kedua kali. Itu adalah pengurapan untuk dia menjadi raja selama 7 tahun dan 6 bulan. Artinya Tuhan sudah mengurapi Daud untuk masa hidup itu, untuk kepemimpinan itu, untuk persoalan yang akan dihadapi Daud selama 7 tahun dan 6 bulan. Dan kembali ke konteks ini di 2 Samuel pasal 5 ayat yang ketiga, kita semua tahu bahwa semua tua-tua Israel datang menghadap Daud di Hebron. Kemudian mereka di Hebron mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Dan pengurapan ini, saudaraku, menuntun Daud untuk memerintah selama 33 tahun. Artinya apa? Tuhan selalu mengurapi saudara dan saya sebelum persoalan itu datang. Kalau saya bisa ilustrasikan, saya sebagai ayah, saudaraku, saya tidak akan membawa anak saya. Karena anak saya yang kedua usia 18 tahun mau tes nyetir mobil. Saya tidak akan langsung drop dia untuk ujian. Saya mempersiapkan dia, mengajarkan dia. Setelah dia siap, baru saya bawa ke tempat ujian. Bukan? Contoh lain, saudaraku, istri saya di Western Australia adalah guru bahasa Indonesia di Rehoboth Christian School. Mengajar kelas 7 sampai kelas 12. Dan dia adalah salah satu guru yang bisa menawarkan mata pelajaran Indonesian as a first language atau course untuk student kelas 12 untuk masuk universitas. Tentu sebagai guru dia mempersiapkan, dia mendidik anak-anaknya, murid-muridnya, memberitahu dulu bagaimana caranya, contoh-contoh soal dan lain sebagainya. Setelah itu baru guru itu melepaskan anaknya untuk pergi ujian. Kalau orang tua pun seperti itu, mempersiapkan terlebih dahulu untuk persoalan yang akan datang. Guru mempersiapkan murid-muridnya untuk persoalan yang akan datang. Apalagi Tuhan yang mengasihi saudara. Apalagi Tuhan Yesus yang mati mencucurkan darahnya untuk kita semua. Itu sebabnya 1 Korintus 10:13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya suka sekali terjemahan Amplified Bible, dikatakan, but along with the temptation, God has in the past and is now and will always provide the way out as well, so that you will be able to endure it without yielding and will overcome temptation with joy. Amen. Artinya bahwa Tuhan itu selalu ketika persoalan datang, ketika ujian datang, pencobaan datang, Dia sudah menyiapkan jalan keluar. Dia ada sekarang sedang menyiapkan jalan keluar. Dan Dia selalu akan menyediakan jalan keluar. Oh haleluya. Engkau sudah diurapi sebelum persoalan datang. Masuki tahun 2021 dengan iman, dengan kepala yang tegak, dengan menguatkan hati, dengan menguatkan iman. Percaya
bahwa apapun persoalan yang kita hadapi di tahun yang baru, aku sudah diurapi, sudah dipersiapkan dengan jalan keluar. Bahkan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk semua persoalan yang ada di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya mari kita kembali kepada teks kita. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas orang Israel, majulah semua bangsa Filistin menangkap Daud. Kita sambung saudaraku, tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wow, saudara-saudaraku. Ternyata Daud, dia pergi ke kubu pertahanan dulu. Dan dia berdoa, mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Sehingga poin saya ketiga yang saya mau sampaikan kepada jemaat GSKI Betani di Surabaya. Berdoa kepada Tuhan adalah langkah wajib sebelum menghadapi persoalan. Sekali lagi saya ulangi. Berdoa kepada Tuhan adalah langkah wajib sebelum menghadapi persoalan. Yang mau berdoa, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, saya akan berdoa kepada Tuhan. Katakan, saya mencari Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum menghadapi persoalan. Katakan amin. Wow, saya mau katakan kepada saudara, Daud bukannya malas. Daud bukannya menunda. Ketika dia diserang, ketika dia dikepung, kenapa dia tidak langsung perang? Kenapa dia tidak langsung menghadapi persoalan? Daud mengerti satu prinsip, sebelum engkau menghadapi persoalan, engkau perlu datang dulu kepada Tuhan. Itu sebabnya dia pergi ke kubu pertahanan. Bukankah itu yang saya alami, saudara-saudaraku? Dipaksa lagi. 14 hari saya ada di kubu pertahanan. Ya, saya sebut Pulau Patmos. Saudara tahu, saya pertama-tama memang sulit. Saya mengambil komitmen, Tuhan saya mau berdoa. Saya gunakan, saudaraku, saya komitmen paling sedikit 8 jam. Saudaraku, dalam satu hari seperti orang bekerja. Saya membaca firman, membaca komentari. Saya memuji, menyembah, menuliskan khotbah. Saudaraku, saya sudah menulis 14 khotbah. Jadi satu hari, satu khotbah saya menulis, belajar tentang akhir zaman. Dan saya juga pakai berdoa. Aduh, saudara-saudaraku, pertama memang susah karena ya saudara berdoa, saya lihat jam begitu, aduh, saya pikir sudah lama, ternyata cuma 15 menit. Saudara berdoa lagi sambil nyanyi, saudara, saya pikir udah jam-jaman, saya lihat cuma ternyata baru 45 menit, saudara. Tetapi saya lakukan itu, ternyata saya belajar sesuatu bahwa Tuhan mau kita itu membangun satu fondasi. Tuhan mau kita membangun hidup kita didasari oleh mengandalkan dan berdoa dan mencari Tuhan. Dan seringkali kita lupa akan hal itu ketika persoalan itu datang. Kita terburu-buru langsung menghadapi persoalan itu. Kita lupa bahwa kita perlu datang ke hadirat Tuhan. Kita perlu berlutut. Kita perlu mencari Tuhan. Dan kita perlu mencari Tuhan dan berdoa. Dan Daud mengerti akan hal ini. Kenapa saya berkata demikian? Daud yang diurapi menjadi raja atas seluruh Israel ini. Pada saat ini, saudara-saudaraku, Daud adalah seseorang yang expert. Seseorang yang sangat ahli di dalam mengalahkan orang Filistin. Paling sedikit, saudara-saudaraku, mungkin saudaraku belasan tahun, bahkan mungkin 17 tahun. Daud adalah a man of war, saudaraku. Manusia yang penuh darah di tangannya. Makanya ketika dia mau membangun bait Allah, Tuhan ngomong gak bisa karena banyak darah. Artinya apa? Daud itu sudah terbiasa berperang. Sejak dari muda dia kalahkan singa. Sejak dari muda dia membunuh beruang. Siapa sih dari kita yang bisa membunuh singa atau beruang? Itu dia sudah lakukan dari muda. Dari muda 17 tahun diperkirakan dia sudah kalahkan Goliat. Sudah pahlawan Filistin raksasa yang paling besar yang tingginya 3,6 meter. Saya ini cuma 1,78. Itu 3,6 meter, saudara-saudaraku. Daud sudah kalahkan itu. Bukan itu saja, kalau saudara membaca kisah tentang Daud sebelum dia diurapi yang ketiga menjadi raja ini,
Saudaraku, kemanapun Daud maju berperang, Alkitab berkata dia selalu berhasil, sehingga dia diangkat menjadi kepala prajurit. Semua orang Filistin dia kalahkan. Saudara ingat kisah ketika semua wanita keluar, saudaraku, dari kota. Wanita yang muda, mungkin tua, nenek-nenek pun ikut keluar. Mereka semua nyanyi, pukul rebana, saudaraku, meloncat-loncat. Mereka nyanyi apa? Saul kalahkan beribu musuh, namun Daud kalahkan belaksa-laksa, belaksa-laksa, belaksa-laksa. Daud itu sudah terbiasa untuk mengalahkan orang Filistin. Berlaksa-laksa, saudara-saudara. Dia tahu musuhnya, dia tahu bahasa musuhnya, dia tahu strategi yang musuhnya pakai, dia mengerti senjata yang mereka punya dan lain sebagainya. Makanya ketika Saul mau membunuh Daud supaya bisa menjadi mantunya, disuruh membunuh 100 orang Filistin. Alkitab berkata Daud pergi dan membunuh 200 orang Filistin, bahkan membawa kulit katan mereka. Wow. Jadi Daud ini sudah expert mengalahkan orang Filistin. Tetapi dengar, saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa. Bahkan sekalipun ketika dia sudah belasan tahun berhasil sukses, bahkan dia menjadi kepala pasukan 1000 zamannya Saul, mengalahkan banyak orang Filistin, Daud tidak pernah yakin akan keyakinannya dia sendiri bahwa dia bisa kalahkan orang Filistin tanpa Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, walaupun dia sudah berulang-ulang sukses mengalahkan orang Filistin, Daud tidak pernah yakin bahwa dia bisa mengalahkan orang Filistin tanpa Tuhan. Sebab Daud tidak pernah punya keyakinan bahwa dia itu mampu dengan kekuatannya untuk mengalahkan musuhnya. Tidak pernah. Walaupun dia sukses, dia berhasil, saudara-saudaraku. Namun keberhasilannya, kesuksesannya, kehebatannya, dipuji-puji itu tidak pernah membuat dia mengandalkan senjata atau kekuatannya sendiri. Semua kesuksesannya itu malah membuat dia semakin mencari Tuhan. Wow. Kalau saya jadi Daud, mungkin saudara-saudaraku, saya sudah terbiasa mengalahkan orang Filistin. Kemudian orang Filistin datang menyerang saya. Mungkin saya akan berpikir, kamu lagi. Kamu gak tahu ya, berapa tahun yang lalu udah aku kalahkan, berapa bulan yang lalu sudah pernah aku kalahkan, sudah berapa banyak pahlawanmu, raksasa-mu yang sudah aku bunuh, kok masih berani? Daud gak pernah demikian. Sebab sejak dari mudanya dia selalu berkata, bahkan dia berkata kepada Saul, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang, dan Tuhan yang sama yang melepaskan aku dari Goliat. Makanya saudaraku, ketika dia berhasil kalahkan musuh, dia selalu berkata, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Karena Daud mengerti ketika mengalahkan Goliat, dia cuma punya tongkat, dia cuma punya 5 batu licin, dan dia cuma punya kantung gembala, dan dia cuma punya umban, saudara-saudara. Tetapi dia datang kepada Goliat dan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan semesta alam. Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin. Dengan umban dan batu ia mengalahkan orang Filistin itu, membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Oh, haleluya. Haleluya. Makanya sekalipun Daud sudah begitu berhasil mengalahkan banyak raksasa orang Filistin, berlaksa-laksa, namun ketika dia diserang di lembah Refraim, dia kembali ke kubu pertahanan. Dia kembali berdoa. Wow, bukankah ini satu pelajaran yang penting buat saudara dan saya? Makanya saudaraku, saya pikir Tuhan itu punya rencana buat saya untuk 14 hari saya masuk di kubu pertahanan untuk berdoa supaya saya tahu bahwa pelayanan yang saya lakukan, gereja yang berusaha kami bangun, Injil yang berusaha kami beritakan, itu bukan kami beritakan dengan kekuatan manusia, tetapi kami beritakan dengan kekuatan yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya.
Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Itu sebabnya ada satu teguran kepada kita. Contoh saja saudaraku, kalau kita sekolah ekonomi misalnya, ya toh. Dulu saya juga sekolah ekonomi sarjana 1, ya toh. Bachelor of Economy, saya lulus cum laude dari Fakultas Ekonomi di Ubaya. Ya saudara bisa tanya dosen saya Pak Ponco, saudara-saudaraku. Ya toh, saya majornya finance, keuangan. Saya ambil S2, saudara-saudara. Rasanya di luar negeri heboh, saudara. Ngambil Doctor of Business Administration, PhD, permanent head damage, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, walaupun punya banyak pelajaran ketika badai ekonomi datang, apakah kita bisa mengandalkan ilmu kita? No. Kita tetap perlu masuk ke kubu pertahanan dan bertanya dan mencari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika saya sampaikan ini, saya berkata, mungkin ada di antara saudara yang merupakan doktor, profesor, saudara mengerti di bidang medikal, saudara ahli bedah, ahli vitamin, nutrisi dan lain sebagainya. Tetapi ketika sakit penyakit datang, seringkali kita mengandalkan apa yang kita tahu, keberhasilan yang kita tahu bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada seorang dokter berkata, Pak, betul apa yang Bapak sampaikan. Saya sebagai seorang dokter seringkali ketika masalah datang, yang saya ingat adalah ilmu saya, keberhasilan saya. Saya lupa untuk datang di kaki Tuhan, masuk kubu pertahanan, mencari Tuhan. Itu sebabnya seringkali saya mengingatkan bahwa berdoa adalah langkah yang wajib kita lakukan setiap kali sebelum kita menghadapi persoalan. Apakah saudara yang sekolah mungkin punya gelar psikologi, psikiater, tapi ketika masalah keluarga datang, bagaimana kita bisa menghadapi konseling dengan ilmu kita? Tidak bisa, saudara-saudara. Makanya Daud bisa berkata demikian, some trust in chariot, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Bahasa Indonesianya demikian, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kenapa kok kuda dan kereta? Karena zaman itu kalau orang perang mau menang, yang mereka andalkan adalah kereta, yang mereka andalkan adalah kuda. Tetapi Daud berkata mereka rebah dan jatuh karena mereka mengandalkan kuda dan kereta. Tetapi kita yang bermegah kepada Tuhan, mempercayai nama Tuhan, kita akan tetap bangun, berdiri dan tegak. Dan Daud berkata kesimpulannya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Sebab dia ada the Lord of breakthrough, Baal Perasim. Dialah yang menerobos, memberikan kemenangan di depan kita. Ada satu kesaksian yang menarik yang mungkin saya bisa share sebentar kepada saudara. Saya kenalkan kepada saudara jemaat kami yang ada di Bethany, Sydney, Elisa dengan Harry. Ya, mereka adalah pasangan suami istri. Tanggal 24 November kemarin ketika Harry berulang tahun, Elisa bersaksi kepada saya, Kohanan terima kasih. Maksudnya tahun kemarin Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Ya, Koko berdoa ya supaya suamiku yang kecanduan ngerokok, ternyata Tuhan jawab, tiba-tiba dia berhenti merokok langsung. Gara-gara dia merokok tiba-tiba jadi pahit. Saya nggak pernah berdoa bahwa ngerokok itu bisa jadi pahit. Saya nggak pernah tahu, tetapi ternyata dia ngerokok jadi pahit, kayak mau muntah begitu. Akhirnya berhenti. Kemudian terima Yesus Kristus Tuhan. Kemudian mau dibaptis jadi orang Kristen. Kemudian diteguhkan pernikahan mereka kembali. Keluarganya dipulihkan. Wow, luar biasa. Saudara, kalau saya mau berkata kepada saudara, kenapa kok ini bisa, padahal itu pergumulannya Elisa begitu lama. Inilah yang saya berkata kuasa daripada Tuhan. Ya. Inilah yang saya berkata, Tuhan yang tiba-tiba datang, Tuhan yang tiba-tiba menerobos seperti air. Ya,
Dari kesaksian ini sekarang saya tahu, lain kali kalau ada jemaat yang sedang kecanduan minum-minuman atau kecanduan rokok atau kecanduan obat-obatan, mungkin saya akan tumpang tangan dalam nama Yesus. Nanti akan jadi pahit, engkau akan menjadi sakit dan muntah keluar semua, saudara-saudara. Enggak. Amin. Tetapi ini menunjukkan bahwa bukan kuat dan bukan gagah kita, tetapi semua karena Roh Tuhan. Itu sebabnya sebelum memasuki peperangan, sebelum menghadapi persoalan, pergilah ke kubu pertahanan, mencari Tuhan dan berdoa. Sekarang poin yang keempat, saya mau berkata demikian. Prinsip kemenangan, jangan maju sendirian. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada jemaat GSKI Betani Surabaya, apapun yang akan kau hadapi di tahun 2021, kalau engkau mau mengalami satu kemenangan yang Alkitab berkata bahkan engkau lebih daripada pemenang di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, prinsipnya adalah jangan maju sendirian. Kita lanjutkan teks itu ya. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Kalau sudah membaca dari versi Tawarikh, kemudian dibakar berhalanya. Waktu saya baca teks ini, saya itu bingung, saudara-saudara. Orang kalau berperang kan bawa pedang, bawa lembing, atau bawa tombak, bawa baju sirah, begitu. Tetapi saudara, ngapain orang Filistin itu membawa berhalanya? Ya, dan kita semua tahu berhalanya Filistin itu namanya Dagon, the God of War, Tuhan atas peperangan. Dan kalau saudara mau tahu bentuknya, saya tunjukkan gambarnya. Saudara melihat bahwa atasnya manusia, bawahnya seperti ikan, begitu ya. Ada dua gambar yang saudara bisa lihat, saudara-saudaraku, ini adalah Dagon. Ngapain perang bawa berhala, saudara-saudara? Apa gunanya? Tetapi bukankah ini ternyata adalah satu prinsip bagi orang dunia? Sebelum engkau berperang, ketika engkau berperang, orang dunia pun tahu bahwa peperangan itu tidak ditentukan oleh betapa hebatnya tanganmu, betapa hebatnya kemampuanmu dan senjatamu, tetapi bergantung kepada berhala. Karena mereka percaya berhala mereka yang mendatangkan kemenangan. Sayangnya mereka membawa sesuatu yang salah ke dalam peperangan, yaitu berhalanya. Pertanyaan saya buat saudara dan saya, apa sih yang saudara bawa ketika engkau menghadapi persoalan? Apakah kita bawa uang kita, tabungan kita, bank statement kita, koneksi kita, keluarga kita, kepintaran kita, kepandaian kita, resume kita, kurikulum vitae kita, dan semua yang dari manusia? Pastikan ketika engkau berperang, ketika engkau menghadapi persoalan, yang engkau bawa adalah Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Saudara, tahukah saudaraku bahwa lembah Refraim di situ artinya Valley of the Giant, lembah raksasa. Ya, tempatnya musuh yang begitu luar biasa. Tetapi Daud mengganti namanya itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa peperangan ini bukan kemenangan ini bukan karena hebatnya Daud dan semua tentaranya. Sekalipun pada konteks cerita ini Daud itu sudah jadi raja seluruh Israel. Dia punya akses kepada semua tentara. Tetapi sekali lagi saudaraku dikatakan ketika musuh orang Filistin maju sekali lagi memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wow. Ternyata Filistin itu sudah kalah. Nggak kapok-kapok, saudara-saudara, malah datang lagi. Artinya apa? Jangan underestimate musuh saudara. Karena apa? Karena saudara dan saya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu kegelapan dan roh jahat di udara. Mereka bisa datang kembali di tempat yang sama, di persoalan yang sama yang kadang-kadang kita pikir kita sudah menang, saudara-saudara. Bukankah di tempat yang sama Daud sudah menang? Tetapi saya suka di ayat yang ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud masih tetap melakukan satu langkah yang paling wajib, dia tetap berdoa mencari Tuhan. Bukankah luar biasa?
Saudara kalau menyelidiki firman Tuhan dan saudara tanya kepada saya kata bertanyalah Tuhan atau David inquired of the Lord, itu muncul 9 kali di dalam konteks peperangan. Artinya apa? Sekalipun Daud sudah pernah menang dengan musuh yang sama, dengan tempat yang sama, tetapi dia selalu cari Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan bisa memberikan atau selalu memberikan strategi yang berbeda untuk masalah yang sama. Sekali lagi saya ulang. Karena Daud mengerti bahwa Tuhan bisa memberikan strategi yang berbeda untuk memenangkan satu peperangan sekalipun musuhnya atau tempatnya itu sama. Dan ternyata betul saudara-saudara. Tuhan berkata janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara-saudara, ini luar biasa karena puncak pohon kartau. Bagi saudara yang tidak tahu apa sih pohon kartau itu, ini fotonya. Saudara bisa melihat fotonya. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya ini poplar tree atau mulberry tree begitu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara melihat gambar pohon ini, Daud dengan tentaranya menunggu di bawah pohon ini, dan kemudian melihat di atas pohon ini tidak terjadi apa-apa, tidak ada gempa bumi, tidak ada angin yang keras, tetapi mereka harus mengandalkan telinga mereka. Wow, bukankah faith come from the hearing and the hearing by the word of God? Bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kemenangan itu tidak ditentukan oleh kekuatan tangan kita, tetapi kemenangan itu ditentukan oleh betapa sensitivity telinga kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Ya, karena mereka tidak melihat ada tanda-tanda. Bukankah faith itu hidup itu bukan karena melihat, namun karena percayakan firman Tuhan. Mereka harus mempercayai, mereka tidak melihat, harus mendengar bunyi derap langkah di atas pohon-pohon kartau. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa sih yang berjalan di atas pohon? Nggak ada kan? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa berjalan di atas pohon, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, yang berjalan di atas pohon itu adalah tentara surgawi. Oh haleluya, oh haleluya. Saya bisa bayangkan mereka, saudaraku, di bawah pohon itu melihat, saudaraku. Mungkin mereka menutup mata atau membuka mata, saya tidak tahu. Mereka harus mendengar ada derap langkah tentara semua, bung, 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 begitu. Mungkin saudaraku marching begitu, saudara. Dan ketika mereka mendengar tentara itu jalan, saudara, Alkitab berkata, maka engkau harus keluar dan berjalan. Sebab Tuhan telah keluar berjalan di depan saudara, menerobos, memberikan breakthrough, memberikan terobosan. Dia yang keluar berperang. Baru tentara itu ikut, saudara. Baru Daud itu ikut. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Bukankah adalah sesuatu yang baik kalau kita tahu kita harus pergi ke rumah sakit? Mungkin ke rumah sakit untuk tes, untuk berobat, untuk masuk rumah sakit, saudara. Bukankah lebih baik kalau kita duduk masuk kubu pertahanan dan kemudian kita mendengar bahwa oleh darah Yesus kita sudah disembuhkan, dan kemudian alangkah lebih baiknya kalau Tuhan berjalan terlebih dahulu dan sampai di rumah sakit terlebih dahulu baru kita sampai. Saudara mengerti maksud saya? Bukankah jauh lebih baik kalau kita perlu interview, mencari pekerjaan, dan kita menunggu Tuhan sampai dahulu baru kita sampai? Bukankah itu prinsipnya adalah apa, saudaraku? Adalah ketika kita menghadapi persoalan, jangan hadapi itu sendiri, jangan dengan kekuatanmu. Tetapi ketika engkau berkata, Tuhan, tuntun langkahku, Tuhan, berjalanlah di mukaku, Tuhan, Kaulah yang maju terlebih dahulu, baru aku mau berjalan.
Makanya saudaraku, Musa mempunyai satu prinsip. Dia berdoa demikian, dan biarlah doa ini menjadi doa kita. Kita bersama di tahun yang baru ini. Kita baru saja 24 hari, 24 Januari hari ini. Biarlah hari ini kita mengambil keputusan seperti Musa berdoa. Musa berdoa demikian kepada Tuhan di Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami ya Tuhan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa saudara? Tuhan, kalau Engkau nggak jalan terlebih dahulu, aku nggak mau jalan. Kalau Engkau tidak bergerak, God, if you don't move, we will not move. We only move when you move first. Kita akan bergerak ketika Tuhan bergerak terlebih dahulu. Jika hadirat-Mu tidak menuntun kami, jika Engkau tidak bersama dengan kami, kami tidak mau berangkat. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, mereka ada di padang gurun. 42 kali mereka berkemah selama 40 tahun di padang gurun. Bapak kok tahu 42 ya? Karena ada bukunya, saudara, ada komentarnya. Saudara bisa bayangkan mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Ya, saudara bisa bayangkan mereka tidak tahu kapan tiang awan ini berjalan atau tiang api ini berjalan di waktu malam. Dan mereka sudah berkemah, tiba-tiba ketika tiang awan itu jalan, saudara, dan shofar itu dibunyikan, toet, toet. Mereka harus packing dan mereka harus ngikut jalan, saudara-saudaraku, ngikut Tuhan, ngikut tiang awan. Iya, mereka tidak tahu jalan, saudara-saudaraku. Jadi begitu Tuhan jalan, mereka akan ikut. Makanya mereka selamat, karena di padang gurun itu ada banyak ular berbisa zaman itu. Tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka tidak mengerti jalan. Yang tahu jalan mungkin cuma Musa, karena Musa sudah pengalaman 40 tahun tinggal di padang gurun. Tetapi Musa pun tidak mau memimpin bangsa itu, tidak mau jalan kalau Tuhan tidak jalan. Saudara bisa bayangkan kalau pada saat itu tiang api bergerak pada waktu malam dan kemudian mereka berkata, nggak apa-apa, aku tidur aja di sini, nggak mau ikut. Mati mereka, ketinggalan di padang gurun. Iya Pak ya? Bukankah ini satu prinsip? Biarlah prinsip kemenangan ini kita pegang, bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Kita tidak akan pernah mampu melewati lulus tahun 2021 tanpa Tuhan. Biarlah kita berdoa. Tuhan, pimpin langkah kami, pegang tangan kami, tuntun langkah kami di tahun yang baru. Jika saudara orang yang mau mengambil keputusan seperti itu, saya mengajak saudara dimanapun saudara beribadah. Mungkin saudara sedang ibadah di kamar tidur saudara beribadah di ruang tamu, saudara beribadah di rumah saudara masing-masing, bangkit berdiri. Dan alangkah baiknya kita membuka kedua tangan kita dan kita berkata, Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, mulai kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Itu sebabnya kami menamakan Valley of the Giant ini, lembah raksasa ini, tempat yang sukar ini, tahun yang orang lain berkata tahun yang sukar, tahun yang penuh dengan pandemi. Kami menamakan tempat ini, kami mengubah namanya Baal Perasim. Tuhan yang hebat, Tuhan yang menerobos, Tuhan yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan tanda ajaib. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Dan biarlah Tuhan, kami percaya kalau kami mengalami persoalan, kami tahu kami sudah diurapi. Kami sudah menerima pengurapan sebelum persoalan itu datang. Dan sebelum kami menghadapi persoalan itu, kami mau masuk dalam kubu pertahanan, berdoa. Sebab kami tidak pernah yakin bahwa kami bisa mengalahkan dengan kekuatan kami sendiri. Ya, memang orang memegahkan kereta, mereka memegahkan kuda. Tetapi kami, jemaat GSKI Betani di Surabaya, kami mengandalkan, kami percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang menerobos, the Lord of breakthrough. Dan Tuhan, doa kami di awal tahun 2021 ini, jangan tinggalkan kami, jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Kami tidak akan maju tanpa Engkau. Jangan bimbing kami jika Engkau tidak, jangan suruh kami pergi dari sini kalau Engkau tidak membimbing kami. Doa Musa kami naikkan hari ini. Tuhan, biarlah Engkau berjalan di depan kami, biarlah Engkau sampai terlebih dahulu, sebab kami tidak tahu jalan yang akan kami tempuh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah jemaat dikuatkan, biarlah mereka semua mendapatkan rema daripada firman Tuhan. Dan terlebih lagi, mereka tidak hanya menjadi pendengar akan firman, tapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, buka kedua tangan saudara. Percayalah Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu di tahun 2021 ini. Janganlah takut, janganlah gemetar, dan janganlah khawatir. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan disampaikan, dideklarasikan atas hidup saudara. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu tahu, hamba berdoa dari Australia buat jemaat-Mu yang di Surabaya. Kuatkan mereka, teguhkanlah mereka, biarlah mereka mengalami Tuhan, mengalami breakthrough di tahun yang baru ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Aswin, dengan Ibu Monica Tanusa Putra, dengan semua para koordinator dan semua gereja Tuhan. Walaupun gereja di Surabaya belum bisa buka secara onsite, tetapi kami tahu pengurapan-Mu, penyertaan-Mu ada atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu sudah menyertai kami. Tuhan sudah mengurapi kami. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian